warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melani, NPM 181111000059. Di sini saya akan menjelaskan tentang media bahan ajar saya, yaitu mata pelajaran IPS kelas 4, tema 4, subtema 3 tentang pekerjaan orang tua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Mari kita doakan semoga yang tidak hadir bisa berkumpul esok hari dengan kita, belajar bersama-sama dengan kita. Oke, kali ini berjumpa lagi dengan Ibu. Kita akan belajar tentang subtema 3, yaitu mengenai pekerjaan orang tuaku. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pekerjaan orang tua kalian itu apa? Siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Siapa orang tuanya yang bekerja sebagai guru? Siapa orang tuanya yang bekerja sebagai sopir, ataupun sebagai dokter, ataupun sebagai polisi, ataupun sebagai bidan? Nah, itu merupakan macam-macam pekerjaan ya teman, ya anak-anakku. Oke, dalam pekerjaan tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, Ibu sekarang mau tanya, apa sih kegiatan ekonomi itu? Iya, benar sekali. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita lihat media pembelajaran Ibu kali ini. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya itu seperti pabrik pembuatan gula, pabrik pembuatan sepatu, pabrik pembuatan motor, mobil, terus segalanya. Nah, Ibu di sini contohkan yaitu pabrik makanan, yaitu pembuatan roti. Jadi mulai dari bahannya, cara membuatnya diolah di produksi ini. Setelah menjadi roti, kemudian didistribusi. Distribusi itu melibatkan darat, laut, udara. Kalau darat itu melalui mobil, kalau laut itu melalui kapal. Kalau udara itu melalui pesawat. Nah, di sini Ibu contohkan melalui mobil penghantar roti. Lalu didistribusikan menuju konsumsi ataupun menuju ke warung-warung terdekat. Konsumsi apa sih? Konsumsi itu adalah kegiatan yang memakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya kita membeli roti di warung ataupun membeli roti di pasar, lalu kita memakannya. Contohnya itu adalah salah satu kegiatan konsumsi kita. Kegiatan ekonomi juga tidak luput dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita juga harus dijaga agar tetap asri. Contohnya yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saat kita memakan roti dan sampahnya harus dibuang ke tempat sampah agar lingkungan kita tetap bersih. Selain itu, diproduksi juga pasti semua pabrik akan menghasilkan limbah, dan limbah itu harus dimanfaatkan ataupun dibuang pada tempatnya. Jika tidak, maka lingkungan kita akan tercemar dan udara kita juga akan tercemar. Selain itu, kita juga tidak boleh menebang pohon sembarangan. Coba kita bayangkan, kalau setiap harinya kita menebang pohon, lalu kita tidak mereboisasinya, bagaimana bumi ini? Karena itu kita harus menjaga bumi kita, yaitu dengan cara kita harus mereboisasi tanaman. Setelah pohon yang kita tumbangkan, maka kita harus menanam pohon kembali agar hutan kita ataupun agar lingkungan kita tidak gundul, agar tidak berdampak erosi dan banjir. Kita juga harus menjaga fauna yang ada di hutan kita agar tetap terlindungi. Contohnya itu, kita tidak boleh menangkap hewan-hewan yang sudah langka.
Contohnya yaitu seperti buaya yang diambil kulitnya untuk dijadikan tas, sepatu, dan gajah yang diambil taringnya. Kita tidak boleh mengambil satwa-satwa yang langka ini. Kita harus melestarikan satwa-satwa yang langka agar tidak punah. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita harus menjaga lingkungan kita harus menjaga alam kita, flora dan fauna agar tetap asri. Di sini ibu akan menceritakan sebuah dongeng, yaitu tentang buaya yang serakah. Simak ya anak-anak. Di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau hari ini dia harus makan. Sebab kalau tidak makan dia akan mati kelaparan. Buaya segera masuk ke dalam sungai. Dia berenang dan perlahan-lahan menyusuri dan mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang sedang berenang di sungai. Bebek itu tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek itu tertangkap. "Ampun buaya," kata si bebek, "dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan?" ucap sang bebek sambil menangis ketakutan. "Baik, sekarang kau hantarkan aku ke tempat persembunyian kambing itu," perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. "Pergi sana," kata si buaya. Dan bebek merasa senang, kemudian berlari-lari dengan cepat dan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap disantap. "Tolong, jangan makan aku, dagingku tidak banyak, aku masih kecil. Kenapa kamu tidak memakan gajah yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa menghantarkan kamu ke sana." "Baik, segera antarkan aku ke sana." Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit anak gajah itu. Walau besar, tapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa aku melukainya. Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Buaya terus berusaha menjatuhkan anak gajah itu. Tapi sayang, tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya sampai dia tidak bisa bernafas lagi. Karena ukuran ibu gajah sangat besar, ditambah dia juga lemas karena belum makan, buaya itu kehabisan tenaga dan mati. Nah, pesan moral buaya yang serakah, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu kalau kita sudah menerima apapun, meskipun sekecil dan sedikit pun, kita harus berterima kasih dan harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat diterapkan oleh kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pelajaran pada hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.